Halo teman-teman, buat kalian yang sekarang emang lagi kerja jadi admin, atau kalian yang pengen kerja jadi admin, kalian harus mahir 5 tips Excel yang bakal aku jelasin di video kali ini. Oke, di sini aku udah nyiapin file Excel yang isinya nilai bahasa Inggris ya. Jadi ini udah ada nama-nama siswanya, ada nilai speaking, reading, listening, dan attitude. Oke, rumus yang pertama. Rumusnya ini berfungsi buat ngejumlahin beberapa nilai. Jadi kalian nggak perlu nambahin satu-satu setiap kolom. Kalau kolomnya 2, 3, at least 4, itu masih mudah. Tapi kalau nanti kolomnya udah 10, capek. Kalian bisa gunain rumus sum. Terus langsung aja ditekan tab biar dia langsung. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Sum, number 1, number 2, number 3. Dan seterusnya. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa nambahin langsung, nggak usah misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau misalnya ada 10, kan capek ya nambahin 10 kali. Kita bisa langsung nih ditambahin sekali. Caranya, nomor 1 sampai nomor 10. Penulisannya kayak gini. Langsung aja, kalau ini kan kolomnya sama ya, ini langsung di drop gini. Bisa dong. Ini dia ambil kolom C baris kedua sampai kolom F baris kedua. Terus kita kasih tutup kurung, baru di enter. Oke, udah keluar jumlahnya. Kalau manualnya kalian bakal nulisin kayak gini. Sama dengan buka kurung C2 ditambah D2 ditambah E2 ditambah F2. Gini, ini cara manualnya ya teman-teman ya. Aku bakalan enter, nanti hasilnya bakalan sama. 349, oke? Nah, karena ini hasil yang salah, maksudnya bukan cara yang aku rekomendasikan, jadi ini aku hapus aja. Terus, setelah kalian selesai masukin rumus di baris yang paling atas atau baris pertama yang mau kalian kasih rumus, kalian bisa langsung drop ke bawah. Jadi dia bakal menyesuaikan. Oke, dia udah sesuai ya. Udah sesuai, ini C3 sampai F3. Jadi kita bisa lihat rumusnya itu di sini. Pas kita klik, Pas kita klik di sini, dia bakal kelihatan ini sum dari baris yang mana, kolom yang mana gitu. Oke, enter. Oke, rumus pertama clear. Rumus kedua, rumus rata-rata. Jadi teman-teman harus tahu ya, harus tahu gimana rumus untuk mencari rata-rata dari sebuah nilai. Kita nggak perlu tahu jumlahnya, kita bisa tahu rata-ratanya. Gitu. Tapi karena di sini tadi jumlahnya udah ada, jadi nggak perlu dihapus ya. Tapi kita nggak bakalan pakai kolom jumlah itu untuk menghitung rata-rata. Kita langsung rumusnya adalah average. Average, tulisannya kayak gini, ini ya yang paling atas, yang ada tulisan, yang ada tanda birunya, langsung di tab. Ini juga ada keterangannya sama kayak yang sum tadi. Oke, kita bisa juga langsung pilih ini, yang mau di rata-rata. Jangan keliru ya, jangan sampai ke kolom yang jumlah, karena kita nggak mau ngerata-rata termasuk nilai itu. Kita ngerata-rata dari penilaian aspek bahasa Inggrisnya aja, yaitu speaking, reading, listening, dan attitude. Oke, kita kasih tutup kurung, kemudian kita enter. Rata-ratanya 87,3. Oke, langsung kita drop ke bawah. Oke deh. Nah, di situ udah ya, clear rumus yang kedua. Tadi apa? Rumus yang pertama, sum. Digunakan untuk menjumlahkan beberapa nilai tanpa kita harus masukin satu-satu. Rumus yang kedua, average.
rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari beberapa nilai. Kita nggak usah ngitung dulu hasilnya berapa, terus dibagi berapa. Jadi di Excel itu ada rumus otomatisnya, namanya average. Nah, ini rumus yang ketiga adalah if. If ini digunakan buat teman-teman, misal ada kondisi pengen bikin predikat lulus tidak lulus gitu kan ya, kalau di sini. Itu langsung aja pakai if, logiknya karena ini keterangan lulus atau tidaknya itu kita ambil berdasarkan nilai rata-rata. Jadi di sini yang kita select adalah kolom dan baris rata-rata sesuai sama barisnya ini ya. Ini kolom rata-rata H2 kurang dari 80. Udah ya, ini logic test. Kemudian koma. Ini nilai jika benar itu apa? Nah, jika kurang dari 80, maka dia tidak lulus. Oke. Kalau salah, berarti dia lulus. Gini ya, kalian perhatikan. Jika kolom H2 kurang dari 80, maka siswa ini tidak lulus. Jika lebih dari 80, ini kan berarti ini kondisi salahnya kan. Kondisi kebalikan dari H2 kurang dari 80. Berarti kan H2 lebih dari 80. Itu siswa ini dinyatakan lulus gitu. Oke, kita enter. Lulus ya. Udah bener ya rumusnya. Oke, ini agak lebarin dikit biar nanti yang tidak lulus cukup tulisannya. Sama seperti yang sebelumnya, teman-teman bisa langsung aja drag ke bawah gini. Nah, ini ada beberapa yang nggak lulus ya, ada 4 yang nggak lulus. Nah, aku punya tips juga buat teman-teman. Misalnya teman-teman ternyata ada data nilai yang siswanya itu jumlahnya udah ratusan. Misal 200, 300. Nah, itu kalau ini harus narik ini ke bawah agak lama. Teman-teman bisa langsung arahin kursornya itu ke ujung, ke pojoknya tabel yang mau di-drag ke bawah sampai nanti muncul tanda kayak gini, plus, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Kita letakkan di sini, terus tanda plusnya ini ditaruh di sini. Terus teman-teman double klik kursornya yang bagian kiri. Klik kiri 2 kali, jadi setik-setik gitu. Aku praktekin ya. Nah, dia bakal langsung ke bawah. Nanti misalnya ada 500 gitu siswanya. Teman-teman bisa langsung double klik kiri. Gitu, jadi bisa langsung, nggak usah digeret ke bawah, nggak usah. Oke. Rumus yang ketiga udah clear. Yang pertama tadi sum buat penjumlahan. Yang kedua average buat rata-rata. Yang ketiga if buat kita tahu jawaban-jawaban dari pengondisian tertentu gitu. Misalnya buat tahu lulus atau tidak lulusnya. Kan kalau ngecek gini satu persatu agak lama ya. Jadi kalau gini udah langsung kelihatan tidak lulus. Oke. Nah, untuk rumus yang keempat, ini teman-teman harus tahu berapa jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. Gitu. Salah satu aja boleh. Nanti kan tinggal dikurangi ya. Nah, di sini aku mau contohin rumus buat menghitung jumlah siswa yang lulus itu ada berapa. Pakai conif. Hitung jika di kolom I2 sampai kolom I13, kriterianya apa? Lulus ya kan, kita mau cari jumlah siswa yang lulus. Petik 2, lulus. Kita kasih petik 2 tutup dan tutup kurung. Oke, aku enter ya. Udah diperhatikan. Aku enter. Ada 8. Nah, di sini kan
Pesertanya ada 12. Berarti 8 yang lulus, yang nggak lulus ada 4. Oke, bener ya. Jadi kita nggak usah ngitung satu-satu. 1, 2, 3. Lama. Kalau di sini aku contohnya cuma 12 baris. Nanti kalau kalian dapet case asli di industri, biasanya kolomnya udah, barisnya udah ratusan. At least di atas 100. Nah, itu kalau ngitung satu-satu bisa pegel kan mata kita ya. Kalau ada rumus, kenapa enggak gitu. Oke, kita lanjutin. Aku lanjutin ya. Ini ada 8 siswa yang lulus. Terus, rumus yang kelima terakhir adalah rumus min dan max. Rumus min buat tentuin nilai terendah. Rumus max buat nentuin nilai tertinggi gitu. Jadi ini aku mau cari tahu dulu berapa nilai tertingginya. Ini diambil dari nilai rata-rata ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kalian udah di lapangan, disesuaikan aja sama kondisi di lapangannya perlu nilai maksimum dari apa. Ini max. Ini langsung kita blok yang rata-rata. Tutup kurung. Oke, 89,5. Mana 89,5? Oh, ini. Dia yang tertinggi, nilai rata-ratanya. Kalau yang terendah, kita bisa pakai rumus min atau minimum. Nah, kita bisa juga langsung drop di sini. Kan? Tutup kurung. Ada 71,8 nilai paling rendah. Oke. Jadi udah ya, udah ada 5 tips, kalian harus benar-benar menguasai ini. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa subscribe biar nanti bisa sharing lagi sama kalian. See you. Terima kasih sudah menonton.